ada badik gejong namanya, badik gejong. Nah, untuk pengobatan biasanya kalau jenisnya seperti ini. Nah, badiknya itu ditiupkan misalkan ayat-ayat suci, kemudian diberikan kepada yang sedang sakit. Tania uginareko dekna punai kawali atau teai burane punatenana balaki badi ribalakna. Tahu artinya pemirsa? Nah, itu adalah percampuran antara bahasa Bugis dan juga ada yang bahasa Makassar yang artinya intinya sama-sama mengatakan bahwa bukan laki-laki kalau misalnya nggak punya badik. Nah, Indonesia ini memang memiliki berbagai macam keragaman budaya dan juga berbagai identitas unik yang kemudian dimiliki oleh masing-masing suku ataupun adat di daerahnya masing-masing. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan, ini untuk senjata tradisionalnya itu mereka lekat dengan yang namanya badik ataupun juga keris. Nah, tapi untuk masing-masing daerah, baik itu Makassar ataupun juga Bugis, ternyata memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, bagian sekarang ini kan kita lagi di Museum Senjata Tradisional nih. Nah, yang saya tahu ternyata ada beda-bedanya nih antara badik Bugis sama badik Makassar. Iya, jadi sekarang ini banyak lagi ada di ruang senjata tajam. Nah, di sini bisa dilihat aneka jenis senjata khususnya untuk suku Bugis dan suku Makassar, yaitu badik. Tapi kalau boleh tahu dulu nih Mbak, soal fungsi badik ini sendiri sebenarnya untuk kedua suku tersebut ini sebagai apa Mbak? Ya, jadi badik itu pada dasarnya fungsinya itu ada beberapa. Jadi untuk di rumah tangga, misalkan sebagai penjaga untuk orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Wajib ada ya. Iya. Kemudian juga ada untuk fungsi pengobatan, gitu. Jadi biasanya kan kita lihat kalau ada yang berobatnya pakai badik nih Mbak? Melalui medianya, gitu. Medianya. Jadi mungkin badiknya itu ditiupkan misalkan ayat-ayat suci, kemudian diberikan kepada yang sedang sakit. Ataupun yang selanjutnya itu fungsinya untuk berdagang, biasanya untuk ekonomi. Jadi kadang kalau si pembawa badik tersebut, maka bisa saja dia pembawa rezekinya itu bisa lebih gitu kalau dia punya badik. Waduh, oke nih Mbak. Nah, di sini mungkin bisa dijelasin salah satunya mungkin yang paling unik dari koleksi Museum Lagaligo untuk senjata tradisionalnya sendiri, Mbak. Iya. Nah, contohnya di sini kita punya untuk badik suku Bugis ya. Ini ada badik gejong namanya, badik gejong. Nah, untuk pengobatan biasanya kalau jenisnya seperti ini. Nah, bisa dibedakan juga kalau untuk badik suku Bugis itu bentuknya biasanya lebih ramping, lebih kecil. Nanti bisa dilihat perbedaannya dengan yang punya badik suku Makassar. Nah, ini yang untuk mengobati orang yang sedang sakit, biasanya medianya itu menggunakan badik sejenis ini. Jadi ini nantinya akan ditiupi dengan sejumlah ayat-ayat dan kemudian biasanya diletakkan apakah di area bagian yang sakit, oleh si sakit itu sendiri ya Mbak ya. Nah di sini ada beberapa ya Mbak ya. Kalau ini untuk koleksi badik Bugis aja. Iya. Kalau untuk badik Makassar Mbak? Yuk kita ke ruang berikutnya. Kita ke ruang sebelah. Selanjutnya Mbak. Nah di depan ini kita punya koleksi badik untuk suku Makassar. Nah, ciri-cirinya itu? Dari bentuknya, kalau dibandingkan yang tadi, yang punya suku Bugis itu kan lebih ramping. Nah ini agak gendutan. Nah ini namanya kalau di sana kan ada badik gencong ya Mbak ya. Gejong. Kalau ini namanya apa Mbak? Kalau ini badiknya bentuknya sih seperti ekor ular cincin ya, dari baja. Nah ini jenisnya belum dipunyai nama atau tidak punya nama, tapi biasanya digunakan untuk
pertahanan diri. Gitu. Jadi biasanya kalau ada yang bekal untuk bela diri, biasanya mereka itu bawa badik, pria-pria Makassar. Nah, saya juga pernah dengar pepatah Bugis dan Makassar nih, katanya para pria ini wajib nih punya senjata badik itu sendiri. Alasannya kenapa nih, Mbak? Asal mulanya? Iya, jadi kan pria itu kan sebagai apa ya namanya, kita bilang tiang rumah atau kepala rumah tangga. Jadi dia itu yang akan melindungi ibunya ataupun istrinya gitu. Jadi itu disimbolkan bahwa setiap pria itu sebagai harus punya badik itu gitu. Jadi kita juga terkait dengan slogan Sirina Pace. Jadi kita itu harus memiliki integritas diri, terus terasa tidak boleh dipermalukan oleh orang lain gitu. Kalau alasan peletakan badiknya sendiri di depan, kenapa tuh? Untuk lebih memudahkan sebenarnya. Kalau misalkan ke belakang mungkin kalau diserang itu nggak lebih sempat ditarik, nggak sempat ditarik udah kena gitanya. Okay. Tapi kalau dia lebih di depan itu kan lebih cepat reaksinya.